Rusia diejek karena pakai rudal S-300. Ujung jari Putin sudah di atas tombol nuklir. And we agreed that he has his representatives for a couple of months already in Russia. They work with the Ministry of Defense to coordinate the delivery of nuclear convoys. And these people have been explained yesterday and today. Inggris disebut mulai berani mengejek Rusia karena menggunakan rudal S-300 untuk menembak objek darat. Padahal menurut mereka rudal S-300 merupakan senjata yang digunakan untuk menembak objek udara. Dilansir dari Ukrinform, pemerintah Inggris mengatakan jika saat ini Rusia tengah menghadapi masalah kekurangan persenjataan terutama rudal. Stok rudal kemungkinan besar terbatas dan merupakan sumber daya bernilai tinggi yang dirancang untuk menembak jatuh pesawat modern dan rudal yang masuk, daripada untuk digunakan melawan target darat, tulis intelijen Inggris. Penggunaannya dalam peran serangan darat hampir pasti didorong oleh kekurangan amunisi secara keseluruhan, terutama rudal presisi jarak jauh, tambah mereka. Seperti diketahui pada 30 September 2022 lalu, pasukan Rusia menyerang konvoi kendaraan sipil yang mengevakuasi Zaporizhia. Pada saat itu rudal pertahanan udara yang biasanya digunakan untuk jarak jauh justru digunakan untuk militer Kremlin di darat. Mungkin rudal memang terbatas, namun yang perlu diingat Vladimir Putin punya senjata yang lebih mematikan, yakni nuklir. Beberapa sekutu Putin telah mendesak Presiden Rusia tersebut untuk menggunakan nuklir berdaya ledak rendah di Ukraina. Salah satu sekutu yang getol mendesak Vladimir Putin adalah pemimpin Chechnya. Akan tetapi hingga kini Vladimir Putin belum memencet tombol nuklir kecuali jika memang pihak lawan memulainya lebih dahulu. NATO siap ganyang Rusia jika lakukan serangan nuklir. NATO siap menghancurkan pasukan dan peralatan perang Rusia di Ukraina jika Presiden Rusia Vladimir Putin menggunakan senjata nuklir. Ancaman itu disampaikan mantan Direktur CIA dan pensiunan Jenderal Militer Bintang 4. Ancaman itu disampaikan mantan Direktur CIA dan pensiunan Jenderal Militer Bintang 4, David Petraeus. Petraeus mengatakan bahwa dia belum berbicara dengan penasihat keamanan nasional Jake Sullivan tentang kemungkinan tanggapan AS terhadap eskalasi nuklir dari Rusia. Namun pejabat pemerintah AS telah berulang kali memberitahu pihak Moskow soal rencana itu. Untuk membuktikan kepada Anda, kami akan merespon dengan memimpin upaya NATO secara kolektif untuk mengalahkan setiap kekuatan konvensional Rusia yang dapat kami identifikasi di medan perang di Ukraina dan juga di Crimea dan setiap kapal di Laut Hitam. Ujarnya seperti dikutip The Guardian pada 3 Oktober 2022. Peringatan itu datang beberapa hari sebelum Putin menyatakan pandangan yang banyak ditafsirkan sebagai ancaman perang yang lebih besar antara Rusia dan Barat. Ketika ditanya apakah penggunaan senjata nuklir oleh Rusia di Ukraina akan membawa Amerika Serikat dan NATO maju ke medan perang, Petraeus mengatakan bahwa langkah itu bisa diambil. Meski Ukraina bukan anggota NATO, AS dan sekutunya akan mengambil tindakan. Petraeus mengakui bahwa kemungkinan radiasi akan meluas ke negara-negara NATO dan berdasarkan payung hukum pasal 5. Hal itu dapat ditafsirkan sebagai serangan terhadap anggota NATO. Kasus lainnya adalah bahwa ini sangat mengerikan sehingga harus ada tanggapan dan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Tekanan yang meningkat pada Putin setelah Ukraina memperoleh kemenangan di bagian timur negara itu, selain perlawanan terhadap upaya mobilisasi di Rusia, Petraeus mengatakan pemimpin Moskow itu telah putus asa. Penggunaannya dalam peran serangan darat hampir pasti didorong oleh kekurangan amunisi secara keseluruhan, terutama rudal presisi jarak jauh, tambah mereka. Seperti diketahui pada 30 September 2022 lalu, pasukan Rusia menyerang konvoi kendaraan sipil yang mengevakuasi Zaporizhia. Pada saat itu rudal pertahanan udara yang biasanya digunakan untuk jarak jauh justru digunakan untuk militer Kremlin di darat. Mungkin rudal memang terbatas, namun yang perlu diingat Vladimir Putin punya senjata yang lebih mematikan, yakni nuklir. Beberapa sekutu Putin telah mendesak Presiden Rusia tersebut untuk menggunakan nuklir berdaya ledak rendah di Ukraina. Salah satu sekutu yang getol mendesak Vladimir Putin adalah pemimpin Chechnya.
Akan tetapi hingga kini Vladimir Putin belum memencet tombol nuklir kecuali jika memang pihak lawan memulainya lebih dahulu. NATO siap ganyang Rusia jika lakukan serangan nuklir. NATO siap menghancurkan pasukan dan peralatan perang Rusia di Ukraina jika Presiden Rusia Vladimir Putin menggunakan senjata nuklir. Ancaman itu disampaikan mantan Direktur CIA dan pensiunan Jenderal Militer Bintang 4. Ancaman itu disampaikan mantan Direktur CIA dan pensiunan Jenderal Militer Bintang 4, David Petraeus. Petraeus mengatakan bahwa dia belum berbicara dengan penasihat keamanan nasional Jake Sullivan tentang kemungkinan tanggapan AS terhadap eskalasi nuklir dari Rusia. Namun pejabat pemerintah AS telah berulang kali memberitahu pihak Moskow soal rencana itu. Untuk membuktikan kepada Anda, kami akan merespon dengan memimpin upaya NATO secara kolektif untuk mengalahkan setiap kekuatan konvensional Rusia yang dapat kami identifikasi di medan perang di Ukraina dan juga di Crimea dan setiap kapal di Laut Hitam. Ujarnya seperti dikutip The Guardian pada 3 Oktober 2022. Peringatan itu datang beberapa hari sebelum Putin menyatakan pandangan yang banyak ditafsirkan sebagai ancaman perang yang lebih besar antara Rusia dan Barat. Ketika ditanya apakah penggunaan senjata nuklir oleh Rusia di Ukraina akan membawa Amerika Serikat dan NATO maju ke medan perang, Petraeus mengatakan bahwa langkah itu bisa diambil. Meski Ukraina bukan anggota NATO, AS dan sekutunya akan mengambil tindakan. Petraeus mengakui bahwa kemungkinan radiasi akan meluas ke negara-negara NATO dan berdasarkan payung hukum pasal 5. Hal itu dapat ditafsirkan sebagai serangan terhadap anggota NATO. Kasus lainnya adalah bahwa ini sangat mengerikan sehingga harus ada tanggapan dan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Tekanan yang meningkat pada Putin setelah Ukraina memperoleh kemenangan di bagian timur negara itu, selain perlawanan terhadap upaya mobilisasi di Rusia, Petraeus mengatakan pemimpin Moskow itu telah putus asa. Petraeus mengatakan bahwa dia belum berbicara dengan penasihat keamanan nasional Jake Sullivan tentang kemungkinan tanggapan AS terhadap eskalasi nuklir dari Rusia. Namun pejabat pemerintah AS telah berulang kali memberitahu pihak Moskow soal rencana itu. Untuk membuktikan kepada Anda, kami akan merespon dengan memimpin upaya NATO secara kolektif untuk mengalahkan setiap kekuatan konvensional Rusia yang dapat kami identifikasi di medan perang di Ukraina dan juga di Crimea dan setiap kapal di Laut Hitam. Ujarnya seperti dikutip The Guardian pada 3 Oktober 2022. Peringatan itu datang beberapa hari sebelum Putin menyatakan pandangan yang banyak ditafsirkan sebagai ancaman perang yang lebih besar antara Rusia dan Barat. Ketika ditanya apakah penggunaan senjata nuklir oleh Rusia di Ukraina akan membawa Amerika Serikat dan NATO maju ke medan perang, Petraeus mengatakan bahwa langkah itu bisa diambil. Meski Ukraina bukan anggota NATO, AS dan sekutunya akan mengambil tindakan. Petraeus mengakui bahwa kemungkinan radiasi akan meluas ke negara-negara NATO dan berdasarkan payung hukum pasal 5. Hal itu dapat ditafsirkan sebagai serangan terhadap anggota NATO. Kasus lainnya adalah bahwa ini sangat mengerikan sehingga harus ada tanggapan dan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Tekanan yang meningkat pada Putin setelah Ukraina memperoleh kemenangan di bagian timur negara itu, selain perlawanan terhadap upaya mobilisasi di Rusia, Petraeus mengatakan pemimpin Moskow itu telah putus asa.